Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kembali berjumpa dengan saya, Sarmaka Matematika Menjadi Mudah. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menemukan turunan fungsi aljabar yang berbentuk Y sama dengan K kali X pangkat N. Jangan lupa ya, setelah selesai menonton video ini, di-share, like, dan di-subscribe ya, supaya memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Oke, silahkan disimak. Saya akan menjelaskan secara detail. Baik, adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menemukan turunan dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat N. Ya, di mana K dan N adalah elemen bilangan real. Adik-adik, untuk bisa menemukan turunan dari Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat N, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah cara deduktif. Yang kedua adalah cara induktif. Induktif ini, adik-adik, itu dari cara-cara khusus atau dari hal-hal yang khusus, selanjutnya kita generalisasi menjadi sebuah kesimpulan umum. Berbeda dengan cara deduktif itu adalah dari hal-hal umum yang kita buat atau kita generalisasi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah bentuk khusus. Jadi pada pembelajaran kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan turunan dari fungsi Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat N dengan menggunakan cara induksi. Baik, adik-adik, untuk bisa menemukan turunan fungsi tersebut yang menjadi pengantar kita adalah sebagai berikut ya. Pengetahuan pengantar kita kali ini yang pertama adalah kita harus bisa memahami arti fungsi. Yang mana itu yang saya maksudkan adik-adik? Yaitu tentang fungsi misalnya seperti ini. Fx sama dengan misalnya 2 kali X pangkat 3. Apa artinya fungsi seperti ini adik-adik? Hal khusus yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa X yang ada di sini itu juga X yang ada di sini adik-adik. Sebagai penegasan saya bahwa apapun yang terjadi di sini itu juga harus terjadi di sini. Sebutlah saya tuliskan X-nya di sini saya ganti dengan bintang-bintang seperti ini. Maka harus berlaku juga 2 kali bintang-bintang pangkat 3. Ini sebagai contoh khusus. Berikutnya adik-adik, bagaimana kalau misalnya X ini saya ganti nanti dengan X tambah H? Maka di sebelah kanan atau ruas kanan adik-adik, kita juga harus mengganti 2 kali X tambah H pangkat 3. Ini pemahaman yang pertama yang harus benar-benar kita mengerti. Yang kedua, adik-adik, saya akan menjelaskan nanti ada namanya segitiga Pascal. Ya, segitiga Pascal itu yang seperti apa, adik-adik? Bilangannya seperti ini. Yang pertama 1, kemudian 1, 1 lagi, kemudian 1, bilangan berikutnya di sini 1 tambah 1, 2,
bilangan berikutnya adalah 1, 1 tambah tidak ada, 1. Tidak ada tambah 1 adalah 1, 1 tambah 2 adalah 3, 2 tambah 1 adalah 3, dan seterusnya 1. Kemudian adik-adik 1, 4, 6. 6 ini berasal dari 3 tambah 3, 6, 4, dan 1. Begitulah seterusnya adik-adik. Terus apa artinya 1, 1, 1, 1, 2, 1? Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa ini adalah penjabaran dari bilangan suku banyak yang berbentuk seperti ini adik-adik ya. X misalnya ditambah Y pangkat N. Nanti ini kita akan bagaimana caranya menyelesaikan bentuk aljabar seperti ini, perpangkatan yang sampai pangkat tinggi dengan menggunakan segitiga Pascal. Adik-adik, untuk bisa menentukan sebetulnya X tambah Y pangkat N ini bukan hanya ini satu-satunya cara, ya. Tetapi ada beberapa cara. Saya coba tunjukkan ya, adik-adik. Pengantar yang kedua tadi, bagaimana caranya menentukan misalnya bilangan X tambah Y atau X tambah H pangkat N. Untuk bisa menjawab ini adik-adik, ini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan kombinasi adik-adik ya. X tambah H pangkat N, ini H, ini N ya, tidak sama. Ini untuk kita bisa menjabarkan adik-adik, ini sama saja kombinasi N, 0 dari N, dari X pangkat N kali H pangkat 0, ditambah adik-adik kombinasi 1 dari N, kemudian X pangkat N kurang 1, kali H pangkat 1, ditambah kombinasi N dari 2, X pangkat N kurang 2 kali H pangkat 2, tambah dan seterusnya adik-adik, sampai nanti yang terakhir itu adalah N kombinasi N, kemudian X pangkat 0 kali H pangkat N. Ini menggunakan kombinasi. Kemudian yang kedua adik-adik, saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan tadi segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal. Coba kita jabarkan lebih jauh ya. Apa artinya segitiga Pascal itu? Misalnya seperti ini ya. Ini 1, 1. Nah, 1, 1 ini adik-adik, untuk kita bisa menjabarkan bentuk ini, maka 1 ini artinya adalah X tambah H pangkat 0. Itu sama dengan 1. Kemudian yang baris yang kedua adik-adik, itu menunjukkan X tambah H berpangkat 1. Sama dengan X tambah H. Kemudian yang baris yang berikutnya adik-adik, 1, 2, 1, ini menunjukkan bahwa artinya adalah X tambah H pangkat 2 itu sama dengan, perhatikan ini ya adik-adik, 1, 2, dan 1. 1 ini, yang ini berarti 1 kali X pangkat 2 kali H pangkat 0 ditambah, sekarang 2, bilangan 2 ini, 2 kali X pangkat 1, jadi bilangannya pangkatnya menurun dari 2 menjadi 1, kemudian H-nya naik, sekarang dari H pangkat 0 menjadi H pangkat 1. Selanjutnya, 1 ini menunjukkan koefisien dari penjabaran bilangan berpangkat ini ya. Ini X pangkat 0 kali H pangkat 2. Atau saya bisa tuliskan sebagai 1X kuadrat ditambah 2 kali HX ditambah 1 kali 1 kali H pangkat 2. Jadi 1 kali H pangkat 2. Ya, adik-adik seperti itu.
Bilangan selanjutnya, adik-adik, untuk segitiga Pascal seperti yang saya jelaskan di awal, 1, 3, 3, 1. Nah, ini menunjukkan bahwa X tambah H pangkat 3 itu bisa kita tuliskan sebagai 1 kali, 1 ini berasal dari sini ya adik-adik. Nah, oke, X pangkat 3, ini X pangkat 3 kali H pangkat 0 ditambah 3, koefisiennya adalah 3, kemudian X-nya pangkatnya dari 3 turun menjadi pangkat 2, kemudian H-nya naik pangkat 1. Jadi jumlah pangkat penjabaran ini adik-adik, kalau pangkat 3 jumlahnya harus selalu 3 juga. Nah, berikutnya koefisien 3, 3 kali X pangkat 1 kali H pangkat 2, terus ditambah 1 kali X pangkat 0 kali H pangkat 3. Nah, seperti itu ya, adik-adik. Atau saya bisa menuliskannya sebagai, coba diperhatikan, ini sama dengan, jadi X tambah H pangkat 3, itu sama saja X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat ditambah 1 kali H pangkat 3. Adik-adik ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya berikan contoh misalnya lagi untuk untuk pangkat 4 ya. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, seperti apa ini adik-adik? Nah, penjabarannya seperti ini ya. Jadi ini X tambah H pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 4 ditambah 4 X pangkat 3 H ditambah 6 kali X pangkat 2 H pangkat 2 ditambah berapa dedek? 4 X pangkat 1 H pangkat 3 ditambah 1 kali X pangkat 0 itu 1 kali H pangkat 4. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini menjadi pengantar kita untuk menentukan turunan K kali X pangkat N ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menentukan bagaimana turunan dari Y sama dengan K kali X pangkat N. Ya, di mana K dan N elemen bilangan real ya. Nah, adik-adik, kita harus pahami bersama bahwa notasi turunan sudah kita ketahui bersama bahwa notasi turunan pertama itu adalah Y-aksen atau dy per dx ya adik-adik, atau f-aksen x dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Nah, sekarang jika y sama dengan fx sama dengan k kali x, salah ya, jadi ini kita hapus dulu. Ya, y sama dengan k kali x pangkat n, maka turunannya adik-adik, turunan daripada y itu didefinisikan sebagai berikut ya, seperti ini. Y-aksen atau sama dengan f-aksen x sama dengan limit H menuju 0,
H ini bisa diganti dengan lambang yang lain adik-adik. Dari Fx tambah H dikurangi Fx per H, ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti dalam menentukan turunan kita harus menggunakan ini ya, adik-adik, ini. Ini definisinya. Oke. Nah, sekarang coba kita tentukan jadi yang pertama ya, turunan dari Y sama dengan K kali X pangkat 1. Ya, di mana K adalah elemen real ya. Adik-adik, untuk bisa menentukan turunan dari Y sama dengan K kali X pangkat 1, maka Y aksen ya, sama dengan limit H menuju 0 dari tadi. Ya, ini saya tuliskan ya. Y ini sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat 1 ya. Nah, limit F X tambah H dikurang Fx per H. Oke. Nah, seperti pengantar saya tadi, adik-adik, bahwa Fx-nya sama dengan K kali X pangkat 1. Sekarang, bagaimana kalau Fx-nya diganti dengan X tambah H? Sehingga didapatlah Y aksen sama dengan limit H menuju 0 dari, ini sekarang ya, berapa nilainya sekarang ini? Adalah jawabannya sekarang kalau X-nya ini diganti dengan X tambah H. Tentulah jawabannya adalah K kali X tambah H pangkat 1. Ya, dikurang K kali X pangkat 1 per H. Begitu ya. Oke. Nah, ini kurungnya ini kita ganti dengan warna hitam supaya seragam. Nah, ini seperti ini. Jadi ini sama dengan limit H menuju 0. Ini saya kali masuk saja ya. Jadi Kx ditambah Kh dikurang Kx per H. Seperti itu ya. Jadi, nah sekarang perhatikan. Kx ini dikurang dengan Kx itu hasilnya 0. Jadilah sekarang limit H mendekati 0 atau menuju 0 dari Kh per H. Nah, ini hasilnya berapa, adik-adik? Nah, ini berdasarkan sifat-sifat limit, ini sudah dalam bentuk perkalian ya. Ini. Oke, kali. Nah, sekarang ini H habis ya. Jadi hasilnya sama dengan K. Oke, adik-adik. Jadi, ternyata Y sama dengan K kali X pangkat 1, turunannya adalah Y aksen sama dengan K kali K, atau Y aksen sama dengan K kali X pangkat 0 ya. Nah, perhatikan adik-adik, ini X pangkat 1 sekarang X pangkat 0. Ya. Atau bisa dituliskan Y aksen sama dengan 1 kali K kali X pangkat 0. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita membuat hal khusus yang kedua. Adik-adik ya. Nah, sekarang bagaimana turunan fungsi Y sama dengan Fx
sama dengan K kali X pangkat 2. Tadi K kali X pangkat 1. Tetap sama ya. Nah, K elemen bilangan real ya. Nah, sekarang kita mau menentukan turunannya. Maka Y aksen sama dengan limit H menuju 0 dari, nah, sesuai definisinya tadi ya adik-adik. Nah, ini per H, ini per H. Nah, ternyata ini sama dengan limit H mendekati 0. Nah, kita ganti fx tambah H ini adik-adik. X tambah H sekarang ini diganti di sini ya. Nah, oke. Nah, ini X-nya diganti dengan seperti ini ya. X tambah H. Tentulah hasilnya sekarang menjadi K kali X tambah H pangkat 2 dikurang K kali X pangkat 2. Oke, adik-adik, per H. Nah, sekarang berdasarkan pengetahuan pengantar kita tadi, ini kita harus jabarkan adik-adik ya. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan limit H menuju 0 atau mendekati 0. Nah, sekarang ini kita jabarkan ya. Nah, sesuai pengantar tadi, jawabannya ini adalah X kuadrat dikurang 2 kali H kali X ditambah H pangkat 2. Oke, dikurang K kali X pangkat 2. Oke, adik-adik, per H. Ini hasilnya adik-adik, Y aksen sama dengan limit H menuju 0, ya, K, kita kali masuk saja ya, K X kuadrat ditambah 2K kali H kali X ditambah K kali H kuadrat dikurang K X kuadrat ya, per H. Oke, perhatikan adik-adik. Nah, ini K X kuadrat dikurang K X kuadrat hasilnya 0. Nah, sekarang ini hasilnya sama dengan limit H menuju 0 dari ini tinggal 2K H X ditambah K H kuadrat per H. Ya, oke, adik-adik. Sehingga Y aksen sama dengan, kita faktorkan sesuai teori limit ya adik-adik. Jadi kalau kita substitusi ini tetap masih menghasilkan 0 per 0, maka harus difaktorkan. Nah, ini mempunyai faktor yang sama ya, kita keluarkan H-nya ya, H per, nah, jadi H kali berapa supaya hasilnya 2KH, tentulah 2KX ditambah H kali berapa adik-adik supaya menghasilkan KH kuadrat, tentulah di sini adalah KH per H. Nah, sekarang setelah difaktorkan adik-adik, menentukan nilai limit adalah dibagi dengan faktor yang sama. Setelah itu kita substitusi. Nah, tadi disubstitusi dengan limit H menuju 0. Nah, artinya jawabannya adalah 2 kali K kali X ditambah K kali 0. Hasilnya adalah 2KX ya, atau 2, sehingga Y aksen sama, sehingga Y sama dengan K kali X pangkat 2, maka turunannya adalah, salah ya, Dede, di sini pangkat 2. Nah, jika soalnya KX pangkat 2, maka turunannya adalah 2
kali K kali X pangkat 1 ya. Ini ya, seperti ini yang di atas. Saya hanya tambahkan pangkat 1. Perhatikan adik-adik, ini duanya, pangkat 2 sekarang berubah menjadi pangkat 1. Nah, tadi ini pangkat 1, ini ya, pangkat 1 berubah menjadi pangkat 0 ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang pangkat 2 sudah ya, adik-adik ini. Nah, pangkat 2 sudah. Sekarang coba kita lihat. Nah, kalau pangkat 2 ini adik-adik soalnya, nah hasilnya ini. Nah, sekarang bagaimana seandainya Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat 3. Nah, Y-aksen, nah turunannya ya, harus sama dengan limit. Jadi ini kita buktikan dari hal-hal khusus ya untuk kita membuat kesimpulan. H menuju 0 dari Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, ini tentulah hasilnya limit X, bukan X ya, H menuju 0. Nah, sekarang Fx-nya diganti H ini ya, ini X tambah H, ini diganti sekarang dengan ini, tentulah hasilnya sama dengan K kali X tambah H pangkat 3. Ya, ini karena pangkat 3, dikurang Fx. Fx sendiri itu adalah K kali X pangkat 3 per H. Baik, adik-adik, ini X tambah H pangkat 3 sesuai tadi segitiga Pascal, yang mana yang cocok ya, adik-adik, ini pengantarnya X pangkat 3 ini, ya, saya X pangkat 3 ini, hasilnya seperti ini ya, adik-adik ini. Koefisiennya adalah 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Ya, oke. Sekarang kita jabarkan ini ya. Hasilnya sama dengan Y-aksen sama dengan, sekarang saya jabarkan itu ya. Limit H menuju 0. K-nya tetap saja dulu di luar. Nah, sekarang hasil perpangkatannya ini adalah 1 kali X pangkat 3, H pangkat 0, ditambah 3 kali X pangkat 2, H pangkat 1, ditambah, adik-adik, ingat tadi 3 kali X pangkat 1, H pangkat 2, ditambah 1 kali X pangkat 0, kali X pangkat 0, H pangkat 3. Ya. Nah, tapi X pangkat 0 ini adik-adik itu sama dengan 1 kali H pangkat 3, ya tentu H pangkat 3. Jadi kita tulis saja 1 kali H pangkat 3. Ya, oke, adik-adik, dikurang K kali X pangkat 3 per H. Nah, oke. Nah, kalau ini kita jabarkan adik-adik ya, sama dengan limit H menuju 0. Oke, saya kasih perkecil, jawabannya adalah K X pangkat 3 ditambah 3 K H X kuadrat. Ini ya adik-adik, ditambah lagi 3K, kita kali masuk ya, 3 kali K H X ditambah K H pangkat 3 dikurang K X pangkat 3. Sepertinya tidak muat ya, jadi kita hapus saja itu ya. Oke. Kita hapus. Nih. Tidak muat. Nah. Oke,
Oke, Y aksen sama dengan limit H menuju 0. Nah, jadi ini kita kali masuk saja adik-adik. Nah, ini saya tulis saja seper H boleh ya. Oke, seper H nah, kali Kx pangkat 3. Ini Kx pangkat 3. Kemudian ini K kali, ini menjadi 3 kali K kali H kali X pangkat 2 ditambah 3 kali K kali H pangkat 2 kali X ditambah K kali H pangkat 3 dikurang yang ini ya, K X pangkat 3. Oke, adik-adik ini cukup panjang. Jangan lupa ya, sebelum lanjut video ini di-share ya, di-like dan di-subscribe biar mempunyai manfaat yang lebih besar lagi untuk orang lain juga. Oke, ini Kx pangkat 3 habis dengan ini adik-adik. Tinggallah sekarang Y aksen sama dengan limit. Sabar ya, ini cukup panjang karena kita mau membuktikan atau menurunkan sebuah rumus ya. Ini seper H. Sekarang tinggallah 3 kali K kali H X kuadrat ditambah 3 K H kuadrat X ditambah K kali H pangkat 3. Ya, adik-adik. Nah, sekarang ini kita faktorkan lagi seperti tadi. Jadi hasilnya adalah limit H menuju 0. Saya keluarkan H-nya ya, adik-adik. Nah, jadi di sini H per H kali. Nah, jadi tinggal 3K. Ini H-nya sudah tidak ada ya, adik-adik, karena kita keluarkan 3K X pangkat 2 ditambah 3K H, tinggal satu H-nya, adik-adik ya. Oke. Ditambah K H kuadrat. Oke. Hasilnya berapa ini adik-adik? Setelah kita faktorkan bagi dengan faktor yang sama, sehingga didapatlah Y sama dengan Y aksen sama dengan limit dari H menuju 0. Nah, ini sudah tadi kita sudah difaktorkan, dibagi dengan faktor yang sama. Sudah itu kita substitusi ya. Substitusi H-nya ini kita substitusi H sama dengan 0, masukkan ke sini dan ke sini. Jadi aksen hasilnya adalah 3 kali K kali X kuadrat ditambah 3 kali K kali 0 ditambah K kali 0 kuadrat. Hasilnya adalah 3KX kuadrat. Oke, sehingga adik-adik, sehingga ya, Y sama dengan K kali X pangkat 3, adik-adik, itu ternyata turunannya adalah Y aksen sama dengan 3 kali K kali X pangkat 2. Nah, yang menarik adik-adik untuk kita perhatikan, simak baik-baik ya. Nah, ini 3 sekarang menjadi 2. Jadi seperti tadi konsisten ya, selalu turun nilainya 1 atau berkurang 1. Ya, oke. Nah, adik-adik, sekarang saya akan tunjukkan bagian yang cukup sampai pangkat 4 ya. Atau mungkin ya cukup sampai di sini saja ya. Nah, sekarang coba kita buat kesimpulannya adik-adik ya. Nah, kesimpulannya seperti ini adik-adik ya. Kita coba lihat kesimpulan ya. Seperti apa itu kesimpulannya? Nah, saya
mulai dari di tengah tadi ya, di sini ya. Nih. Jika Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat 1, maka turunannya Y aksen atau sama dengan F aksen X, ini ternyata sama dengan 1 kali K kali X pangkat 1 kurang 1 ya. Atau sama dengan 1 kali K kali X pangkat 0 sama dengan K ya. Oke. Nah, ternyata berikutnya adik-adik Fx sama dengan K kali X pangkat 2. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa Y sama dengan F aksen X itu sama dengan 2 kali K kali X pangkat 1 ya. Pangkat 1. Ya, kita perbaiki tulisannya ini jelek ya. Ini pangkat 1. Kemudian tadi kita dapat jika Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat 3, maka tadi hasilnya sudah kita tentukan menggunakan definisinya. F aksen X sama dengan 3 kali K kali X pangkat 2. Adik-adik, kalau saya teruskan tadi, K kali X pangkat 4, maka kita akan menemukan Y aksen atau F aksen X sama dengan 4 kali K kali X pangkat 3. Nah, yang menarik adik-adik, jika ini saya teruskan, ini ya, saya teruskan, Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat N. Nah, ini meningkat terus ya, adik-adik 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai N ya. Maka akan kita temukan turunannya seperti ini. Sama dengan N kali K kali X pangkat N kurang 1 ya, adik-adik. Nah, N kurang 1 coba kita perhatikan ya. Kalau di sini 1, di sini 0 ya, ini 0. Kurang 1 kan? Kalau di sini 2, di sini 1. Kalau di sini 3, di sini 2. Kalau di sini 4, di sini 3. Andaikan di sini 5, pasti di sini 4. Di sini 6, di sini 5. Sekarang kalau di sini N, tentulah di sini N kurang 1. Nah, ini bilangan bulat yang positif. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana kalau misalnya Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat 0 ya. Bagaimana jawabannya? Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 0 kali K kali X pangkat 0 kurang 1 atau min 1. Jawabannya ini sama dengan 0 ya. Nah, tadi kita sudah buktikan juga. Ya. Kemudian bagaimana kalau Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat min 1. Nah, ini turunannya Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan min 1 kali K kali X pangkat min 2. Dan seterusnya ya, adik-adik. Nah, sekarang bagaimana kalau Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat min N? Nah, jawabannya turunannya itu adalah F aksen X sama dengan min N kali K kali X pangkat min N kurang 1. Nah, oke, ini kesimpulannya adik-adik. Jadi ada 2 kesimpulan yang kita bisa lihat ini. Pangkatnya kalau soalnya seperti ini, Y sama dengan K kali X pangkat N.
turunannya N kali K kali pangkat N kali K kali X pangkat N kurang 1 adik-adik ya. Jadi, sebagai kesimpulan, ya adik-adik, saya akan tuliskan jika Y sama dengan Fx sama dengan K kali X pangkat N, di mana K dan N adalah bilangan real, maka adik-adik, Y aksen turunannya atau F aksen X itu sama dengan N kali K kali X pangkat N kurang 1 ya. Nah, kita buat contoh ya. Nah, ini contoh yang sangat sederhana ya. Ini coba contoh. 1. Tentukanlah turunan dari Y sama dengan 3 kali X pangkat 4. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan. Ini adalah K, K-nya 3 ya. K-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 4. Maka jawabannya ini adik-adik. Nah, jawab ya. Di sini tadi jawab. Nah, Y aksen itu sama dengan 4 kali 3 kali X pangkat 4 kurang 1. Atau Y aksen sama dengan 12 kali X pangkat 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi sangat gampang. Oke, coba saya berikan lagi contoh yang kedua. Oke, contoh 2. Tentukanlah turunan dari, bagian A ya, saya buatkan beberapa. Fx sama dengan 4 kali X pangkat min 3. B, Fx sama dengan 1/2 kali X pangkat 3/2. Dan bagian C, Fx sama dengan 5 X pangkat 7 dikurang 8 X pangkat 3 dikurangi 6X ditambah 8 dikurang 9 X pangkat min 2. Nah, turunannya ini adik-adik seperti apa? Saya jawab satu-satu ya. Nah, sekarang bagian A, jawabannya F aksen X sama dengan, yang ini adik-adik adalah K dan ini adalah N. Jadi jawabannya adalah N kali K, berarti min 3 kali 4 kali X pangkat min 3 kurang 1. Sama dengan min 12 kali X pangkat min 4. Gampang ya adik-adik? Berikutnya. Bagian B, jawabnya seperti ini. Sama ya, adik-adik. F aksen X sama dengan 3/2 kali 1/2 kali X pangkat 3/2 kurang 1. Sama dengan 3/2 kali 1/2, adik-adik berapa itu? Sama dengan 3/4 dikali dengan X pangkat. 3/2 dikurang 1 atau 3/2 dikurang 2/2 menjadi 1/2. Nah, jadi 3/4 kali X pangkat 1/2. Atau sama dengan 3/4 akar X ya. Boleh seperti itu. Nah, ini bagian C cukup panjang. Soalnya adik-adik ada berapa suku ini? Ada 5. Ya, oke. Saya jawab. Kita pakai warna merah. F aksen X sama dengan
Nah, ini persis seperti soal nomor 1 tadi ya. Jadi jawabannya ini adalah 7 kali 5 kali X pangkat 7 kurang 1, 6. Dikurang. Nah, sekarang ini suku yang kedua adalah 3 kali 8 kali X pangkat 2. 2 berasal dari mana? 3 kurang 1. Kemudian ini, X pangkat 1, 1 kali 6. Ya, 1 kali 6 kali X pangkat 1 kurang 1, 0 ya. Ditambah 8 turunannya adalah 0, adik-adik. Sudah tadi kita buktikan juga. Ini sekarang min 2 kali min 9. Salah ya. Salah. Plus 9. Karena negatifnya sudah ada di depan ya. Oke, kali X pangkat min 2 kurang 1. Jadi jawabannya adalah 35 kali X pangkat 6 dikurang 24 kali X pangkat 2. X pangkat 0 ini adik-adik sama dengan 1 kali 6 kali 1. 6, 0 ya, 0. Ditambah 18 kali X pangkat min 3. Ya, oke, seperti itu ya. Adik-adik, jadi saya kira sekarang kita sudah gampang menentukan turunan yang berbentuk K kali X pangkat N. Karena dengan mengetahui hal tersebut adik-adik, maka pelajaran selanjutnya akan menjadi gampang. Sekira pertemuan video pembelajaran kita kali ini cukup. Jangan lupa di-share ya kepada teman-temannya supaya video pembelajaran ini memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Jangan lupa juga di-subscribe. Sekiranya ada hal-hal yang kita tidak mengerti, silakan tulis di kolom komen. Saya akan pasti memberikan penjelasan. Oke? Salam sukses dari saya. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.